Seruan Muntok sebagai ibu kota Pulau Bangka bagian barat tidak hanya melalui tentang rentetan peristiwa sejarahnya saja. Seiring dengan kearifan lokal yang terjaga dan geliat ekonomi masyarakatnya, Muntok juga menyandang julukan menarik bagi setiap pecinta kuliner tradisional. Ya, yaitu Muntok Kota Seribu Kue. Tidak tanggung-tanggung, ada 217 jenis kue yang bisa Anda temukan di sini. Dengan jumlah jenis kue yang ada ini, tidak heran jika Muntok berhasil meraih catatan rekor muri. Pagi hari adalah waktu di mana kita bisa membuktikan julukan itu. Hampir di setiap sudut kota, geliat ekonomi masyarakatnya akan dimulai dari transaksi jual beli, termasuk pada panganan kue lame yang memiliki keterkaitan erat dengan literatur sejarah Muntok sebagai kota pusaka. Ketertarikan untuk mencicipi setiap kue lame ini juga yang memulai perburuan saya pagi ini di jantung kota Muntok. Nah pemirsa, sekarang di depan saya sudah ada kue lame khas Muntok. Ini adalah hasil perburuan kita tadi. Yang jelas di sini sudah ada kue pelite khas Muntok. Nah kita langsung aja coba rasanya seperti apa. Oke, ini kuenya. Coba kita santap kue pelitanya. Enak, lembut. Ini menurut saya kayak nggak asem sih, cuman karena saya sering lebih makan manis, jadi agak gitu. Tapi enak, gurih banget, enak banget. Saya lanjut ya. Nah setelah menyantap kue pelite ini, saya juga penasaran nih gimana ya cara pembuatannya. Anda penasaran juga? Jadi ikuti saya terus di Getas Geliat Kreativitas. Di tengah merebaknya kue kekinian yang bermunculan di pasaran, konsumen tentu dihadapkan pada banyak pilihan panganan kue. Namun, peluang kue lame terlupakan juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Upaya menjaga kelestarian kue-kue lama dengan resep tradisi yang turun-temurun diwariskan ternyata telah dilakukan oleh kelompok ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas pelite. Sekitar 50-an, itu yang di 50-an itu memang yang agak mikir dulu kayaknya berarti udah lama banget ternyata.
Semenjak tahun 2010 itu kami mengadakan pameran kue, makanya ada muri kue 1000 kue di Kota Mentok. Beberapa bulan kemudian itu baru kami adakan komunitas kelompok pengrajin pembuat kue, itu saya namakan itu kelompok pelite. Fungsi dari komunitas itu banyak, terutama untuk mengenalkan para pembuat-pembuat itu ke masyarakat luas gitu. Dan juga semenjak ada kelompok pelite itu dikenal oleh Pemda daerah, pemerintah daerah setempat. Kalau yang di Mentok, komunitas anggota pelite saya itu sekitar 50-an orang. Itu yang terdaftar di kelompok pelite. Tetapi kalau yang dari binaan kami enggak terdaftar gitu, tapi binaan itu ratusan. Kegiatan dari komunitas kelompok pelite itu setiap bulan itu rutin ada pertemuan. Dan juga kalau misal seandainya ada acara-acara, ada pameran, ada apa itu kami selalu diikut sertakan oleh dinas setempat. Makanya kalau kami dari komunitas selalu mempertahankan itu karena gini, setiap kali ada acara-acara, event-event dari dinas setempat ataupun dari luar gitu, kami selalu membawakan atau praktek langsung di tempat. Langsung kalau ada pameran apa itu kami langsung praktek di tempat, kami buat di tempat. Itu yang kami jaga gitu. Upaya mudah dalam melestarikan berbagai jenis kue lama yang ada di Kota Mentok adalah dengan terus mempertahankan keberadaannya di setiap gerai kue yang berjualan rutin di pagi hari. Ya, disinilah anggota komunitas terus menjajakan kuenya. Berbagai kue, baik jenis kue lama atau kekinian bisa Anda temukan di gerai ini. Kalau kue lama itu sekarang di Mentok ini kan ada muri 1000 kue. 1000 kue itu tapi termasuk dengan kue-kue lama. Yang kue lama yang memang betul di Mentok itu sekitar ada belasan aja yang memang khusus kue-kue Mentok, khas Mentok gitu. Tetapi kalau digabungkan dengan yang lain itu makanya ada muri 1000 kue, banyak gitu. Kalau menarik masalah kue itu bukan masalah bahan, terutama memang itu sudah tradisi kue-kue dari nenek moyang kita dulu masih alami, bahan-bahannya tanpa bahan pengawet dan juga cara pembuatannya masih ada yang pakai gendok gitu, ada yang pakai dipanggang di arang kayak gitu. Itu yang diutamakan untuk menarik dari kue-kue kita di Mentok ini. Ada. Kalau kue lama itu sejarahnya di contoh satu itu di kue pelite. Kue pelite itu dulunya kesukaan makanan Pak Bung Karno, itu dia. Jadi makanya sampai sekarang kue pelite itu tetap kami jaga mutunya, rasanya itu tetap kami jaga karena itu ada sejarahnya. Hanya satu kue itu aja, yang lain? Ada kayak kue berut. Kue berut itu dari beras, itu dulunya itu orang Belanda. Itu orang Belanda makanya disebut berut. Itu orang Belanda yang senang kue itu.
Berjualan secara konvensional adalah metode lain dari promosi sekaligus pembuktian dari julukan mentok sebagai kota 1000 kue. Para ibu rumah tangga sekaligus anggota komunitas pelestari kue lama juga ada yang menggantungkan hidupnya dari proses berjualan ini. Mereka berjibaku menjual kue lama dari pagi hingga siang hari. Saat kue-kue yang tidak habis terjual di pagi hari, komunitas Pelite akan mengantarkannya ke penampungan kue siang di Pasar Lama. Kalau pengantaran kue itu dari pagi jam 5 pagi pokoknya sudah subuh tuh ibu-ibu yang tukang kue ini turun ke pasar ngantar kue. Nanti di situ ada tumpuan misalnya dari ABC yang jajak-jajak naruh di situ. Nanti mereka yang jualan jajak tuh satu-satu ngambil bagiannya masing-masing. Nah kalau sudah nanti jam setengah 12 kayak gini ibu-ibu yang jualan kue tadi turun ngambil kue masing-masing, sekalian ngambil duitnya. Nanti kalau yang ada kue sisa pulang dibawa ke sini dilelang. Harganya tuh setengah dari jualan pagi. Misalnya jualan pagi 1.000, harga siang 500. Kalau jualan pagi 3.000, harga siang 1.500. Nah, gitu. Kadang kalau ada kue pulang udah habis, ada juga yang udah habis. Kalau udah habis paling bagi-bagi teman gitu, tapi tidak banyak juga sih. Karena udah ada pembelinya masing-masing. Kalau siang ini udah banyak yang istilah yang biasa beli udah tahu kan, jadi udah ada yang beli yang istilah kayak langganan gitu kan, tukang beli, ada yang dijual lagi, ada yang untuk makan kayak gitu kan. Saya buat kue sus sama kue bolu 2 macam. Kalau ini cuma nitip aja lah, kayak yang lainnya itu nitip sama lah sama teman-teman lain sama nitip aja. Ada sisa pun kita jual pulang habis tuh pasti habis. Kalau saya sih, kalau teman lain ada juga yang nggak habis juga ada juga. Metode penjualan secara konvensional sekaligus pembuatan kue rumahan yang dilakukan oleh para anggota komunitas Pelite Mentok, Bangka Barat hingga kini menjadi fokus upaya pelestarian kue lama. Selain atraksi memasak kue yang kerap mereka lakukan pada event pariwisata atau pemerintahan. Dan usai ini saya akan mengajak Anda melihat setiap proses pembuatan kue lama dari para pelestari kue dengan resep pusaka yang turun-temurun diwariskan. Kali ini saya mengunjungi rumah Ibu Yani, salah seorang anggota komunitas Pelite sekaligus pembuat kue Pelite di Kota Muntok. Bagi penikmat kue lama yang satu ini, pasti mengenal bagaimana kue Pelite memiliki keterkaitan erat dengan sejarah pengasingan Bung Karno di Kota Muntok. Hari ini kita mau buat kue pelitanya langsung. Pelita, kalau di sini ngomongnya Penganan pelite. pelite Atau kue sampan. kue sampan. Oh, karena bentuknya nanti setelah jadi seperti sampan. Gitu. Wah, ini katanya juga tuh makanan favoritnya Bung Karno dulu. Oke. Jadi untuk step pertamanya apa nih, Bu? Ini dipotong ya daunnya. Tulangnya. Ini ya. Terus dari ujung sini. Dia pada keluar ya? Tahun 2009.
Dari semenjak saya berhenti mengajar. Sebelumnya mengajar di SD. Terus karena anak masih kecil, 1 tahun, umur 1 tahun, anak umur lahir 2008. Terus 2009 mulai membuat kue setelah berhenti dari mengajar SD. Rasanya yang gurih, lemak ya. Terus ya susah-susah inilah, seneng lah bikinnya. Terus aromanya juga, nah dari situ kan seneng makan aroma wangi dari daun pandannya. Terus anak-anak suka kan, anak-anak kan senang biasanya kan seperti makan bubur gitu kan. Proses pembuatan kue pelite tidak bisa dikatakan mudah. Perlu kecermatan dan disiplin dalam menentukan setiap takaran bahan sekaligus saat proses pengukusannya. Untuk menghasilkan kue yang pas, kita harus pas juga mengukus kuenya selama 15 menit. Dan setelah itu, kue siap untuk disantap. Pemirsa, kue pelitenya sudah jadi ya Bu ya. Sudah kita angkat, sudah kita tata di nampan. Jadi tinggal kita tunggu dingin ya Bu. Kira-kira berapa lama? Berapa? 15 menit. 15 menit itu udah lumayan dingin ya Bu ya. Oke, berarti baru nanti bisa dikemas. Oke, kalau gitu. Jadi kita sambil nunggu, kita ngeteh ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Ayo Bu. Nah pemirsa, inilah kue pelite ya Bu ya. Kue favorit presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah tadi kita udah dari awal proses pembuatannya juga ternyata nggak sesulit itu ya Bu ya. Tapi lumayan waktunya juga nggak memakan waktu lama. Kita juga udah nunggu sampai dingin pun nggak lama. Jadi boleh langsung aja kita menikmatinya. Oke, saya nikmati ya Bu Yani ya. Silakan. Gimana? Jempol saya harusnya ada 5 Bu atau ada 10. Ini enak banget, bener Bu Yani. Saya makan aja. Habisin ya, sebentar. Panganan kue lain yang ada di Kota Mentok adalah kue tompek silung. Ini adalah kue kedua selain kue pelite yang tergolong ke dalam kue lame.
Untuk mengobati rasa penasaran saya dengan kue yang satu ini, saya kembali menemui anggota komunitas pelite lainnya yang ada di Kota Mentok, tepatnya di Dusun Tanjung. Di sini saya menemui Ibu Murni yang menjadi generasi ketiga pelestari kue tompek silung. Berbeda dengan kue pelita, kue ini memiliki tingkat kesulitannya tersendiri, seperti proses pengadonan yang perlu didiamkan hingga 3 jam lamanya. Wah, lumayan juga ya pemirsa. Proses pembuatan tompek silung akan dilakukan setelah adonan sudah cukup untuk diolah. Dan dalam satu hari, Ibu Murni mampu sedikitnya menghasilkan 250 kue tompek silung dan menjualnya di gerai-gerai kue yang ada di Mentok. Petualangan untuk mengenal kue lama di Kota Mentok kembali mengantarkan saya bertemu dengan Ibu Maimunah, anggota komunitas pelite sekaligus pembuat 2 kue lama yang menjadi penganan khas dari Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yaitu kue penganan bakar dan juga kue bluder. Nah pemirsa, kue penganan bakar memiliki warna dominan kuning. Saya bersama Ibu Maimunah pun mencoba untuk memasak dan mengenal proses pengolahan dari kue ini. Memang dari turun-temurun buat kue inilah. Kue itu macam-macam dia orang buat ke kami nih. Bukan hanya penganan bakar kayak bluder aja. Kue-kue lain buat juga. Dari kue beras apa semua bikin. Cuman karena kami adik-beradik kan dibagi-bagi. Anak saya lah Dudi ini saya bikin yang dipuli jadi adik yang lain tuh dibagi ke buat adik yang lainnya. Karena banyak adik-beradik nih, jadi bagi-bagi. Kok yang laki adik kue beras semua dari bahan beras. Kalau yang puan macam-macam. Kue penganan bakar mudah kita temukan di gerai-gerai pasar kue yang ada di Kota Mentok. Saat Anda melihat kue berwarna kuning dengan bentuk yang membulat seperti ini, pastikan Anda ingat dengan kue lama penganan bakar. Tidak hanya penganan bakar, ada kue lain yang juga diolah oleh Ibu Maimunah, yaitu kue bluder. Kue yang dikenal dengan roti Belanda ini telah dibuat oleh keluarga Ibu Maimunah secara turun-temurun loh. Bahkan sejak usia sekolah dasar, Ibu Maimunah mengaku telah berjualan kue bluder ini. Tanpa lelah menjaga kue penganan bakar dan juga kue bluder, Ibu Maimunah berharap keluarganya akan meneruskan tradisi keluarga, melestarikan kue lama khas Kota Mentok hingga kue ini mampu bertahan dan tetap lestari.
Identitas Mentok sebagai kota 1000 kue tidak lepas dari adanya komunitas pelestari kue dan antusias masyarakat yang meminati kue lame. Upaya yang konvensional namun efektif ini setidaknya terus mempertahankan penganan kue lame sekaligus mempertahankan ekonomi banyak ibu rumah tangga di Kota Mentok. Nah pemirsa, ini kue bluder yang tadi kita cetak ya Bu ya, taruh cetakan, sekarang jadinya seperti ini. Coklat, terus garnisnya, ini tadi gula sama wijen. Kembang ya Bu ya, bunganya cantik sekali, mekar. Dan langsung kita coba. Taruh coba ya Bu ya. Menurut saya, kue lama yang lainnya juga lembut, manisnya pas. Cuman yang membedakan bluder ini lebih kering, garing gitu ya Bu ya. Kering terus krenyes saja. Apalagi yang di pinggir ini.